Rakuti berdiri dengan tenang. Matanya menatap tajam ke arah dua orang prajurit Majapahit. Dia sama sekali tidak menggeser letak berdirinya ketika salah seorang prajurit menghampirinya sambil melotot. Kurang ajar. Berani sekali kau menatapku dengan cara begitu. Apa kau tidak tahu bahwa kau sekarang ini berhadapan dengan prajurit Majapahit? Tentu saja aku tahu. Keparat. Kau sama sekali tidak mempunyai rasa sopan santun. Tundukkan wajahmu. Tekuk lehermu. Jangan memandang kami dengan cara seperti itu. Kami bukan anak-anak kecil, tahu? Kau harus menuruti perintah kami. Sekarang, ambil pisau itu. Kau juga harus mengiris daging penjahat itu seperti yang lain. Ayo. Rakuti, turuti perintah mereka. Kalau kau berani melawan, kita akan celaka. Apa itu bisik-bisik? Kalian mau menentang ya? Kalian mau melawan pemerintah Majapahit? Tidak Tuan Prajurit. Kami sama sekali tidak bermaksud menentang. Maafkanlah teman saya ini. Dia memang kurang mengerti sopan santun. Maklumlah Tuan Prajurit. Dia berasal dari pelosok desa. Dia belum mengerti tata krama. Sudahlah. Kami tidak mengurusi asal-usul kalian. Iya. Masa bodoh. Apakah kalian mau berasal dari pelosok desa atau dari atas langit? Masa bodoh. Sekarang cepat, ambil pisau itu. Kerjakan perintah kami. Iris daging penjahat itu dan kucurilah dengan cairan cuka serta garam. Ayo, cepat kerjakan. Masih banyak giliran yang lain. Baiklah. Di bagian tubuh mana yang harus kuiris? Terserah, sesukamu. Apa aku boleh memotong jari-jari tangannya? Terserah. Kau boleh mengiris atau memotong sesukamu. Itu adalah hakmu. Bagaimana kalau aku mencongkel matanya? Berdebah. Setan alas. Kau mau menghina kami ya? Kau mau mempermainkan kami? Maaf Tuan Prajurit. Mungkin dia belum tahu apa yang harus dilakukan. Rakuti, kerjakan saja apa yang diperintahkan tuan-tuan prajurit ini. Cepat iris daging penjahat itu. Kucuri dengan cairan cuka dan garam. Cepat Rakuti. Tunggu apa lagi? Tenang saja Senting. Lihat. Apa yang akan kulakukan terhadap penjahat negara ini. Aku juga tidak senang penjahat negara. Aku tidak senang musuh-musuh negara. Lihat. Rakuti melangkah dengan tenang. Dia mendekati penjahat itu sambil tersenyum dingin. Alisnya bergerak-gerak ke atas, seolah dia ingin menjajaki sampai sejauh mana keberanian sang penjahat. Dia kemudian memungut pisau, tapi dia tidak segera mengiris. Salahmu sendiri. Salahmu mengapa kau harus menjadi seorang penjahat negara. Sekarang dagingmu akan dipotong-potong orang banyak. Dan aku juga akan memotong dan menyayat dagingmu. Orang-orang seperti kau ini memang pantas disiksa sampai mati. Apa sebenarnya yang kau andalkan? Kau mempunyai kesaktian? Apa kau merasa dirimu dikjaya? Penjahat-penjahat picisan. Perampok-perampok murahan. Hei, apa itu yang kau katakan? Ayo cepat kerjakan. Kami tidak sudi menunggumu mengoceh ke sana kemari. Ayo. Baiklah. Aku akan segera menyiksa orang ini. Mana tanganmu? Ampun. Jangan. Tanganku. Ampun. Bagaimana ini? Bagaimana apanya? Kau sudah berani menjadi penjahat. Dan sekarang kau harus berani menerima siksaan berat. Cepat, serahkan tanganmu. Ayo. Ampun. Ayo. Jangan. Rakuti tidak sabar lagi. Tangan kirinya segera mencengkram tangan penjahat.
dan penjahat itu merintih-rintih minta diampuni. Lihatlah, aku memotong ibu jari tanganmu demi kebesaran negeri Majapahit. Dengan kejam Rakuti mengerat ibu jari penjahat, dan ibu jari penjahat itu pun segera terlepas dari jari-jari temannya. Rakuti mencampakkannya ke tanah, darah mengucur, menyemprot keluar. Senting kembali memalingkan wajahnya karena tidak tahan melihat kekejaman itu. Dua orang prajurit Majapahit juga nampaknya sangat terkesan melihat apa yang dilakukan Rakuti. Tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya diam saja, diam dan menunggu. Rakuti kemudian memungut mangkok berisi cairan cuka dan cawan berisi bubukan garam. Demi keluhuran kebesaran Prabu Kuti. Bagus. Bagus sekali. Kau sudah melaksanakan kewajibanmu dengan baik. Lihatlah, penjahat itu pingsan. Rupanya dia tidak kuat menahan rasa sakit. Dia akan mampus perlahan-lahan. Maaf Tuan Prajurit. Sekarang apa kami boleh meneruskan perjalanan? Pergilah. Kami tidak membutuhkanmu lagi. Cepat pergi sana. Lebih cepat pergi, lebih baik. Kami muak melihat tampang-tampang orang desa seperti kalian. Senting segera menarik tangan Rakuti, dan mereka pun melangkah pergi. Sementara prajurit Majapahit mengambil kelenting berisi air, kemudian diguyurkannya ke kepala penjahat. Kelenting ialah tempat menyimpan air, bentuknya seperti guci. Ayo, sekarang orang berikutnya. Kau. Iya kau. Kau boleh maju ke depan sini. Ambil pisau itu. Ayo cepat kerjakan. Tunggu dulu. Ada apa kawan? Orang itu tadi. Maksudku pemuda desa itu tadi. Apa kau tidak mendengar kata-katanya? Apa maksudmu? Dia tidak mengatakan demi keluhuran, kebesaran Prabu Jayanegara Sang Wiralanda Gopala. Tapi kalau tidak salah, dia mengatakan demi keluhuran dan kebesaran Prabu Kuti. Apa maksudnya? Jangan-jangan dia juga seorang penjahat. Penjahat negara. Sudahlah. Jangan hiraukan orang seperti itu. Kukira dia hanyalah seorang pemuda setengah sinting. Sudahlah, lupakan saja. Biarkan dia pergi. Ayo, kamu. Cepat ambil pisau itu. Potong daging penjahat negara ini dan kucuri lukanya dengan cairan cuka serta bubuhi dengan garam. Ayo, jangan lama-lama. Ayo cepat kerjakan. Seorang warga kota Raja Majapahit maju selangkah. Tangannya dengan gemetar memungut pisau. Dan selanjutnya... Kita berhenti dulu, Rakuti. Kita istirahat dulu. Nafasku sampai tersengal-sengal. Ada apa kau ini? Kau hampir saja membuat nasib kita celaka, Rakuti. Aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan, Senting. Celaka bagaimana? Apa yang kau katakan tadi sebelum mengucuri penjahat negara itu dengan cairan cuka dan garam. Oh, itu. Ya, aku mengatakan apa ya? Kau tidak menyebut Sang Prabu Jayanegara. Kau tidak menyebut Sang Wiralanda Gopala. Kalau tidak salah, kau bahkan menyebut Prabu Kuti. Apa maksudmu? Apa kau sudah tidak waras lagi? Ini berbahaya sekali, Rakuti.
kita bisa ditangkap dan dihukum picis seperti penjahat itu. Lalu aku harus menyebut bagaimana, Senting? Prabu Jayanegara? Sang Wiralanda Gopala? Aku tidak sudi menyebut raja busuk itu. Aku harus menyebut diriku sendiri. Namaku sendiri? Ya, aku telah memotong ibu jari penjahat itu. Aku telah menghukum penjahat itu atas namaku sendiri. Dan bukan atas nama Jayanegara si Raja Tengik. Kau ini keterlaluan sekali, Rakuti. Kau ini berani sekali. Dan kau ini pengecut sekali, Senting. Aku tidak senang mempunyai sahabat penakut. Sudahlah, Rakuti. Aku tidak mau bertengkar denganmu. Sekarang begini saja. Aku tidak sanggup lagi berjalan bersama-sama denganmu. Berjalan bersama-sama denganmu, rasa-rasanya seperti berjalan di pinggir jurang. Sewaktu-waktu aku bisa terjatuh ke dasar jurang yang dalam. Sekarang kita berpisah sampai di sini, Rakuti. Kalau begitu kemauanmu, baiklah. Selamat jalan, Senting. Oh iya, Rakuti. Lalu kau mau kemana? Kau sendiri mau kemana? Apa masih ingin melamar menjadi prajurit Majapahit? Tidak, Rakuti. Setelah melihat kekejaman seperti itu, sepertinya aku tidak ingin lagi menjadi prajurit. Lebih baik aku menjadi orang biasa saja. Aku membatalkan lamaranku menjadi prajurit Majapahit. Lalu kau mau segera kembali ke desa Rangke? Tidak, Rakuti. Aku akan mengunjungi salah seorang sepupuku di kota Raja Majapahit. Nah, selamat jalan, Rakuti. Mudah-mudahan tercapai apa yang kau cita-citakan. Selamat tinggal, Senting. Kita berpisah sampai di sini. Senting mengambil arah jalan ke kiri. Pemuda desa Rangke itu bermaksud singgah sebentar di rumah sepupunya. Sementara itu, Rakuti mengambil arah jalan kanan. Rakuti berjalan sambil melihat-lihat suasana di sekitarnya. Mendadak pikirannya melayang kepada si Tangsu, istrinya, yang sampai sekarang belum diketahui nasibnya. Si Tangsu. Di mana sekarang dia berada? Bagaimana nasib istriku itu? Kurang ajar. Orang-orang Majapahit telah merampas istri Rakuti. Suatu saat nanti, mereka akan menerima pembalasanku. Suatu saat nanti, aku akan datang ke Majapahit dan mengobrak-abrik istana ini. Rakuti terkejut. Dari jauh dia melihat rombongan prajurit-prajurit berkuda mendekat. Rakuti segera melompat ke dahan pohon Brahmastana. Rakuti mencengkram dahan pohon Brahmastana, sementara sekitar 20 orang prajurit lewat di bawahnya. Dan setelah prajurit-prajurit itu pergi, Rakuti kembali melompat turun. Rupanya daerah ini dijaga dengan ketat sekali. Setiap saat prajurit-prajurit melewati jalanan ini. Si Tangsu. Bagaimana aku bisa menemui si Tangsu? Apakah mungkin aku dapat membebaskan istriku? Oh, rasa-rasanya sulit sekali. Mungkin si Tangsu disekap di dalam sana, di balik tembok-tembok benteng ini. Memang benar. Tak ada yang menjawab pertanyaan-pertanyaan Rakuti tentang istrinya, kecuali tembok-tembok benteng yang berdiri dengan tegar. Rakuti menjadi kesal. Itu ada rombongan prajurit-prajurit Majapahit. Setan alas. Kembali Rakuti melompat ke dahan pohon Brahmastana dan bergantung di sana sesaat lamanya. Rakuti semakin bertambah kesal. Dia bersungut-sungut. Dia merasa tidak dapat menemukan jalan untuk membebaskan istrinya. Dia yakin si Tangsu ditawan di balik tembok benteng. Dia yakin istrinya ditempatkan di dalam sana, di lingkungan istana Majapahit yang dijaga ketat.
Kalau begitu aku harus menunggu malam tiba. Aku tidak akan kembali ke desa Ganding dengan tangan kosong. Aku harus dapat membawa lari si Tangsu. Akan kurebut si Tangsu. Akan kuculik istriku. Tunggu sampai malam tiba nanti. Jangan kau lengah, prajurit-prajurit Majapahit. Aku akan datang untuk mendusta si Tangsu. Sang Hyang Bagaskara mulai tenggelam di balik cakrawala. Perlahan-lahan kota Raja Majapahit dicengkram kegelapan. Malam mengalir turun dengan tenangnya. Suasana di sekitar benteng istana Majapahit mulai sepi. Tapi prajurit-prajurit jaga masih terus berkeliaran untuk menjalankan tugas pengamanan. Rakuti berjalan mengendap-endap mendekati tembok benteng yang tinggi. Tingginya kurang lebih 10 deba. Dan di tembok itu menempel beberapa jenis tanaman menjalar. Mumpung keadaan sepi, kukira batang tanaman menjalar ini cukup kuat untuk kupanjat. Aku bisa menyusup ke dalam istana dengan melompati tembok benteng ini. Sial! Penjagaan benar-benar sangat ketat. Setiap saat prajurit-prajurit Majapahit itu bisa melewati jalan ini dan menangkapku. Aku harus segera bertindak. Ya, aku akan segera memanjat batang tanaman menjalar ini. Pokoknya, aku harus dapat menculik si Tangsu. Rakuti terus memanjat benteng melalui batang-batang tanaman menjalar. Dia memanjat dengan hati-hati. Sekali waktu dia berhenti jika melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya Rakuti sampai di atas tembok benteng. Sudah sampai di atas tembok benteng. Nah, ada bangunan istana di bawahku. Rakuti melihat-lihat ke bawah. Dan dia melihat puncak atap bangunan istana tak jauh dari tempat persembunyiannya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa atap bangunan itu adalah atap bangunan istana milik Rekrian Mapati Nambi.